saiki wis wong manungsa kabeh wis salah jalan, lali janji, sadari itu sudah tugas. Kalau Satria Piningit sendiri, beliau masih mencari jati dirinya. Kalau Ratu Adil itu kan jadi umur Satria Piningit dan Ratu Adil itu berbeda gitu. Jadi lebih muda Satria Piningit. Duluan yang muncul Ratu Adil dulu apa Satria Piningit Ratu dulu? Adil dulu. Jadi Jadi dari tahun 2021 tuh, dari tahun 2021 22 tuh udah ada. sebetulnya. Dia tuh udah menerima amanat dari leluhurnya. Jadi Bapaknya itu hamil gitu. iya. Jadi Bunda yang ngasih tahu katanya sama si Uwa tuh nitip gitu. Nah kalau misal ini ada sesuatu yang terjadi, kamu yang tanggung jawab. Nah itu datangnya dohirnya apa lewat mimpi sih? Dohirnya gitu. Oh dohirnya. Oh berwujud. Iya berwujud. Maksud Alhamdulillah teman-teman, di konten kali ini saya eksklusif kembali lagi silaturahmi ke rumahnya Nok Nyimas ya, yang mana Nok Nyimas ini sekarang mungkin suasana agak berbeda. Mungkin kalau dulu agak ke pedesaan gitu, kalau sekarang mungkin agak lebih ke kota, karena mungkin teman-teman ketahui Nok Nyimas ini sekarang udah menikah ya, dan lagi mau apa, lagi mengandung. Jadi sebentar lagi mungkin akan punya momongan seperti itu. Berarti sekarang bukan dipanggil Neng lagi ya, Ibu, calon mama seperti itu. Nah mungkin saya kelas balik sedikit ya, bahwa Nok Nyimas itu dulu ya bisa dibilang indigo yang penglihatannya cukup tajam, karena Nok Nyimas pernah melihat penglihatan tuh meramalkan presiden dan pada akhirnya tepat. Terus yang kedua Megatrust dan lain-lain, dan Nok Nyimas juga masih bisa melihat dari telapak tangan. Oh ya seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang kepo dengan Nok Nyimas, ada TikToknya namanya apa? Di Ajeng Nyimas. Oh di Ajeng Nyimas, dan Sekarang ganti nama. jadi di Ajeng. Iya. Kalau dulu Nyimas Noknya. Iya. Ya kalau yang pengen, kan dia tuh suka nge-lab, suka ngeramal, bukan ngeramal sih, lebih melihat. Bisa teman-teman kunjungi di TikToknya, yaitu di Ajeng Nyimas seperti itu. Dan tidak lupa juga minta doanya buat teman-teman di sana ya. Semoga lahirannya ntar Nok Nyimas dilancarkan segalanya. Untuk sunah nama naon kumaha gitu kan? Langsar lengser mah gitu ya. Sing lungsur langsar gitu tah. Minta doanya buat teman-teman semua ya. Dan mungkin untuk kegiatan sehari-hari sekarang setelah jadi calon ibu gitu, apa aja gitu? Ya paling kalau misal ada tamu ya Oh, masih suka ada tamu. masih suka nerima tamu Iya. gitu. Nah itu berarti kemarin tuh lagi sibuk ini sih, lagi ngurusin tamu juga gitu, belum beres. Nah itu berarti kebanyakan nggak yang tamu yang datang ke sini itu yang minta diterawang atau dilihat telapak tangannya atau gimana itu? Biasa sih ada yang sakit, ada yang pengen lidah juga ada gitu. Oh misalnya gimana? Misalnya yang kemarin tuh waktu sama si Gua tuh kan dari sini tuh ke daerah Tembong gitu. Lagi ngobatin yang ini sakit kaki. Dia katanya seperti urat kejepit, tapi udah berobat kemana-mana gitu. Dan alhamdulillahnya dilihat udah nyampe 3 kali. Alhamdulillah sekarang udah kerja lagi. Oh, udah sembuh sekarang. Saya lupa, berarti Nok Nyimas ini bukan hanya melihat dari secara gaib atau secara indionya, berarti bisa langsung dipijit juga berarti ya? Bisa. Berarti misalkan urat kejepit, Iya, sakit kepala gitu. Biasanya sering. Ya hal-hal yang berbau mistis. Nah mungkin biar sekalian share ya, karena ini kita real gitu ya, nggak mengada-ngada. Itu yang Nok bisa tangani, mohon maaf dalam artian yang biasanya ada izin Allah sembuh, itu yang apa aja sih? Tergantung ininya juga sih, tergantung penyakitnya berat apa enggak gitu. Terus ya namanya juga syariat Kang ya, intinya ada yang mati, ada yang enggak gitu. Intinya kan semua ilmu juga mati, cuma kita yang enggak nurut gitu kan.
Berarti kalau misalkan ada orang yang punya keluhan atau apapun itu sakit, dilihat dulu lalu neng pijit gitu. Iya, paling kalau misal untuk laki-laki paling dipijit sama si Uwa. Oh, jadi kalau misalkan ada pasiennya laki-laki, Nok Nimas cuma kasih petunjuk ini gitu Iya, misalkan. Kecuali kalau yang cewek langsung ditangani sama. iya. Oh. Kemarin juga ada waktu beberapa bulan kemarin, minggu ya. Mm-mm. Di telepon disuruh ke sana tuh kan ada tetangganya juga. Mm-mm. Pas datang ke sana tuh kayak stroke tuh nggak. Jadi dia tuh nggak bisa bangun gitu. Jadi lagi rebahan aja, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Bangunin juga dibangunin gitu. Mm-mm. Pas kita pertama kali ke sana gitu, dilihat di iniin udah, pas kedua kalian lagi udah bisa jalan alhamdulillah gitu. Udah nyangka banget gitu alhamdulillah gitu ada sore. Berarti yang penyakit stroke juga bisa neng tangani gitu. Ya itu kan nggak wajar juga. Oh, ada yang Jadi dia tuh ini privasi aja sih ya. Tapi kan kadang kalau misal kita bangun rumah atau bangun sesuatu, biasanya suka ada yang ketindihan. Oh, ketindihan. Jadi buat bangunan kadang kan kalau kita yang mungkin yang nggak bisa lihat kan nggak tahu ya di situ ada apa, terus ketumpuk apa gitu. Berarti secara kasat mata dokternya kan mungkin bisa melihat gitu ya, di situ ada apa gitu. Berarti walaupun mohon maaf sekarang kan lagi mengandung gitu ya, masih kalau ada tamu masih bisa diterima gitu. Masih, tapi mungkin dibatas juga gitu. Jadi kan kemarin-kemarin tuh masih bisa keluar gitu kan. Kalau kan kebetulan kan di makam Romo tuh ada cek uripan. Nah, jadi dibawa mandi ke sana untuk pembersihannya gitu. Oh, untuk Udah, medianya gitu. ya, dari Bandung juga udah berapa orang ya? Oh. Ada kemarin 4 orang, terus 2 udah 6 orang lebih kayaknya. Udah ke sana tuh. Nah itu mungkin saya juga penasaran, itu kan kalau dulu Noknya Mas sebelum menikah mungkin teman-teman yang dari dulu lihat penampilan Noknya Mas kan ada silat, ada nari, berarti itu masih tetap bisa nggak lupa gitu. Bisa, sekarang belum bisa. Kemarin pun pas belum ketahuan hamil gitu, sempat kan ponakan tuh nginap, ya silat gitu di video sama dia tuh. Itu sebelum tahu hamil gitu. Berarti kalau sekarang mah nggak bisa ya, lagi ngandung soalnya. Bisa sih, cuma paling gerakan sedikit gitu. Oh mungkin nanti intermezzo nari sama silat sedikit aja ya, gitu, jangan sampai sedikit doang gitu. Jadi berarti kemampuan indigo juga nggak berkurang gitu ya. Alhamdulillah, cuma mungkin agak banyak gangguan kainnya aja gitu. Jadi lebih sensitif gitu. Oh, lebih sensitif. Nah ini kan Neng, saya pengen nanya sedikit ya, karena sekarang itu banyak sekali indigo yang bermunculan. Saya sebagai orang awam kan nggak bisa ngebedain mana yang asli apa yang, tapi kan kebanyakan yang saya temui itu yang asli gitu. Nah itu kan ada di salah satu media sosial kan lagi viral, itu ada indigo yang bisa mendeteksi ada mayat pas korban kemarin tuh yang bencana di Sumatera. Itu emang bisa seperti itu? Kalau ngedeteksi menurut saya tuh bisa-bisa aja gitu kan. Cuma kalau misal untuk menemukan mayat kan komunikasi sama yang di sana gitu. Oh, sama halusnya. Iya, sama yang di situnya. Tapi kalau misal kelebihannya nggak terbatas ya bisa juga gitu. Deteksi mayat atau misal, soalnya beda gitu. Jadi biasanya dirasainnya dari auranya. Kalau misalkan kalau Nokti Mas sendiri berarti cara mohon maaf melihat dimensi lain, entah itu misal hal-hal gaib itu apakah dari penglihatan, insting atau rasa gitu? Tergantung sih, karena kan nggak setiap ke tempat kita lihat kayak gitu ya, jadi harus ada waktunya juga gitu kan. Ke setiap tempat-tempat yang mistis kita mau pengen lihat atau apa gitu kan, jadi kan ada aturannya juga gitu. Oh, jadi nggak semena-mena langsung bisa lihat gitu ya? Iya. Tapi kadang kalau kitanya lagi kalau bahasa Sundanya batinnya lagi seket itu kan, apa aja terlihat itu. Nah kalau dulu kan Neng sebelum nikah tuh suka mandi di mana, mandi di pantai yang ada Ratu Pantai Selatan itu. Oh ya, di Pangandaran. Berarti kalau sekarang nggak? Sekarang nggak bisa jauh gitu. Nah kan ada yang nanyakan juga ke saya, apakah sekarang masih suka bertemu dengan Ratu Pantai Selatan atau enggak gitu?
pernah ketemu, terakhir ketemu tuh dia bundanya alhamdulillah datang ke sini. Bundanya datang ke sini Bundanya datang ke sini. nengokin atau gimana? Justru bunda yang apa sebelum tespek kan ya, Ah, bunda yang datang, dia yang ngasih tahu gitu. oh Bahwa Neng itu hamil gitu. Iya. Jadi bunda yang ngasih tahu katanya Awalnya. sama si Uwa tuh nitip gitu. Nah kalau misal ini ada sesuatu yang terjadi, kamu yang tanggung jawab. nah itu datangnya dohirnya apa lewat mimpi sih? Dohirnya datang. Oh dohirnya, oh berwujud, Iya berwujud. maksudnya jam berapa, saat jam malam atau Malam apa ya? Pokoknya malam apa sih? Lupa. Soalnya jadi masuk gitu ke badan. Jadi ngobrol sama si Uwa. berarti bisa dibilang Nok Nyimas itu bisa bilang anak kesayangan Ratu Pantai Selatan dong? Nggak tahu tuh kurang lebihnya dari. Enggak, maksudnya kan dalam artian kan gini, banyak yang komen juga nggak sembarang orang itu bisa ketemu sang ratu katanya ya. Terus apalagi kalau nerawang ke sana tuh banyak lapisan itu penjaganya. Nah, Nok sendiri Bunda Ratunya yang ke sini gitu. Iya. Kan itu orang spesial kalau Iya, gitu. mungkin. Kan kalau dulu mungkin ritualnya sering setiap bulan mandi ke Pangandaran ya. Iya, terakhir tuh waktu itu aja. Itu emang bundanya yang nyuruh gitu. Bundanya yang nyuruh harus mandi di sana. Itu namanya tempat apa sih? Saya lupa lagi itu di pantainya. Di pantai Pangandaran kalau nggak salah, dari pantai apa ya? Maksudnya kan luas, maksudnya ada khusus ada tempat ritualnya. Oh iya ada ya kalau di sana. Ada sih tapi nggak langsung ke tempat ritualnya, jadi Oh iya. di pantai aja gitu. Berarti selendang pemberian juga dibawa ke sini. Bawa sekarang juga ada. Termasuk itu saya lihat batu alinya masih tetap. Masih Berarti kalau saya pindah nggak dikasih berarti. enggak. Cuma satu. Nah, Neng, ini kan sekarang yang lagi rame. Saya sekalian mampir ke sini, sekalian pengen lihat Nok Nyimas juga karena lama udah nggak ketemu. Ini kan sekarang lagi ramai-ramainya ya, yang banyak yang melihat pemerintahan sekarang. Yang kan kalau dulu Nok Nyimas melihat pas mau pemilu itu di Terawang yang menang itu Prabowo, dan pada akhirnya ya entah itu kebetulan atau enggak saya kurang paham di dunia seperti ini. Yang jelas dulu pas Neng Terawang Prabowo yang menang tepat. Nah, kalau untuk sekarang Neng, menurut Neng Nok Nyimas, kalau sekarang bukan Neng ya, Ibu Nyimas berarti ya. Apa aja deh. Penglihatan 4 tahun ke depan kepemimpinan Prabowo seperti apa gitu. Ya, izin dulu bisa nggak ya? Oh, boleh sok. Takutnya nggak ini gitu. Emang santai aja, santai gitu. Takutnya kan banyak yang meramalkan akan gini, akan gitu, termasuk yang kemarin-kemarin juga saya nonton yang seri Indigo juga, dan dia itu sangat polos. Ya, maksudnya mirip-mirip enggak gitu. Saya pengen dengar langsung pendapat dari Nok Nyimas yang udah bisa bilang udah senior ini. Yang Sally itu. Intinya kalau mungkin untuk ini makan kita cuma nebak ya, bukan berarti mendahului yang di atas. Iya, gitu kan. benar. Intinya cuma tebakan benar dan salahnya dari kita gitu kan. Jadi kita coba aja gitu ya. Sok, silakan. Gimana? Kayak berat kelihatannya. Sebenarnya dari pas kemarin bencana di Sumatera juga udah apa ya, udah ada gitu bakal ada kejadian seperti itu gitu kan. Cuma yang saya rasakan gitu dari alam seolah meminta tolong kepada kita gitu kan. Jadi kan yang saya lihat tuh jadi akan ada longsor gitu, entah di mana longsor tersebut.
sehabis longsor itu akan ada demo besar-besaran gitu. Oh. Tapi agak tahu ya demonya masalah apa, tapi intinya mungkin untuk dari alam juga sebenarnya, mungkin karena alam kita ya, alam Indonesia ini udah banyak dijarah gitu. Oh, dijarah ya. Jadi kan kalau kita di Sunda ya, jadi intinya leluhur zaman dulu tuh mensakralkan hutan itu kan Mm-mm. sebenarnya ada tujuannya juga gitu. Hmm. Jadi karena ya kita lihat sendiri kan sekarang apa yang terjadi dengan pohon-pohon ditebang gitu kan. Intinya yang rugi-rugi kita juga gitu. Kadang kan banyak pemerintahan yang hanya memikirkan mereka sendiri gitu, tanpa memikirkan rakyat yang menjadi korban gitu. Berarti pada intinya sekarang menurut Nyok Ima, alam lagi membutuhkan pertolongan kita. Iya, jadi intinya ini udah kode dari alam juga gitu. Jadi karena kan dari curah hujan, dari mungkin laut juga kan boleh ya ngerasain gitu ya. Menurut indigo yang lain juga boleh mungkin dikoreksi gitu kan. Jadi pentingnya kita menjaga alam itu kan, hutan itu kan sumber udara gitu. Intinya sumber kehidupan lah kan. Karena kalau misal gak ada hutan kan air pun gak bakal mengalir gitu. Dari segi alamnya gitu. Kalau dari segi pemerintahan yang saya lihat mungkin ada pemerintahan yang jujur, yang bakal naik, cuma mungkin yang membencinya juga banyak gitu. Jadi ada tokoh pemimpin gitu yang ibaratnya bagus gitu. Jadi intinya bakal ada pemimpin yang bisa memimpin negara ini ke depannya lebih baik lagi gitu. Masya Allah. Apakah itu bisa dibilang Satria Piningit? Mungkin sebenarnya Satria Piningit dan Ratu Adil itu dua sosok yang berbeda gitu. Oh, bukan sama berarti? Bukan. Jadi kalau di Sunda kan disebutnya Budak Angon. Nah, Satria Piningit sendiri, beliau adalah laki-laki yang bisa disebut Budak Angon. Kalau kita artikan ke Sunda, Budak Angon tuh kan anak muda ya kan, kalau diartikan, tapi jiwa sosialnya seperti orang tua gitu. Jadi kalau misal Ratu Adil itu perempuan. Itu dari mana kalau Ratu Adil? Kalau dari yang saya merasakan gitu kan, jadi posisi Ratu Adil itu ada dari Gunung Tangkuban Perahu tuh ke daerah apa ya disebutnya, kalau ke sini tuh ngalir apa? Kalau ke sini berarti timur ya, ya mungkin ke daerah timur. Kalau Satria Piningit sendiri, beliau masih mencari jati dirinya. Kalau Ratu Adil itu kan, jadi umur Satria Piningit dan Ratu Adil itu berbeda gitu. Jadi lebih muda Satria Piningit. Duluan yang muncul Ratu Adil dulu apa Satria Piningit Ratu dulu? Adil dulu. Jadi dari tahun 2021 tuh, dari tahun 2021 22 tuh udah ada. Sebetulnya Dia tuh udah menerima amanat dari leluhurnya. Gitu. Cuma karena mungkin kan sekarang banyak ya yang ngaku-ngaku kan ya. Intinya. Jadi beliau tuh tidak akan pernah mengakukan bahwa dirinya Satria Piningit atau Ratu Adil. Karena mungkin itu amanat yang sangat besar mungkin. Amanat yang sangat besar gitu kan. Jadi beliau sedang dididik oleh para cahaya gitu. Jadi beliau sedang diarahkan baik dirinya, sifatnya, akhlaknya, laku lampahnya gitu. Nah, yang Nok Ima sebutkan ini kan, saya menanyakan 4 tahun ke depan, apakah dalam waktu 4 tahun ini Ratu Adil akan keluar? Sebenarnya nanti di karena intinya beliau tuh sedang menunggu waktu yang tepat. Karena mungkin kalau misal beliau muncul sekarang, nanti bakal banyak orang yang mungkin dia akan percaya, atau mungkin dianggapnya dia orang gila atau tahayul gitu kan. Jadi intinya dia tuh bukan memimpin negeri ini gitu, tapi di belakang pemimpin. Oh, lebih ke backing atau gimana sih? Iya, jadi intinya yang dibicarakan kan dia tuh memimpin negeri ini, ya kan? Intinya sebenarnya kalau kita silokakan, Satria Piningit yang akan memimpin, nanti Ratu Adil di belakang, yang akan membantu dia gitu kan. Soalnya kalau kita lihat
dari segi finansial mungkin ya. Kalau misal Satria Pining itu dia kekuasaan punya, nah, terus dia harta punya, dan kebetulan dia juga sekarang sedang memimpin. Tapi saya tidak memberitahukan daerah mana-mananya gitu. Berarti Satrio Pining sama Ratu Adil semuanya berasal dari Jawa Barat. Iya, dari tanah Sunda. Kalau Ratu Adil bisa disebutkan, kan tadi keluknya dari timur ya. Ya. Bisa disebutkan namanya nggak? Untuk nama sih mungkin kita Privasi belum dulu. diberi izin ya soal nama gitu kan. Kadang kita nggak tahu. Ibaratnya nggak tahu gini ya. Kalau misal kita menyangka-nyangkanya dia, oh ternyata orang lain, ternyata orang yang dekat sama kita juga gitu. Kadang seperti itu. Dia itu ada, cuma dia hanya memantau setiap masalah yang terjadi di negara kita, dia tahu yang akan terjadi, yang akan datang. Cuma sekarang dia lagi merasa sedih melihat mungkin para pemimpin yang tidak jujur dan kekayaan bumi Nusantara yang terus Keruk gitu ya. tanpa memakmurkan rakyatnya. Berarti menurut penglihatan yang Nok Nyimas ini kalau untuk 4 tahun ke depan akan ada perubahan nggak? Kalau atau apakah seperti ini saja gitu? Sampai nanti Ratu Adil dan Satrio Piningit muncul. Untuk yang saya rasakan, yang saya lihat tadi, mungkin tahun ini dan tahun depan ini semoga tidak terjadi ya. Saya bukan ibaratnya mendahului Allah Subhanahu wa taala, tapi ini apa yang saya lihat gitu. Jadi dari akhir tahun ini sampai tahun depan tuh bencana lagi marak di negara kita. Wow, Masya Allah. Lagi sangat marak gitu. Soalnya kita lihat dari akhir tahun ini juga sudah banyak sekali. Intinya mungkin dunia sudah tua juga mungkin. Tinggal Jadi kitanya aja gitu. Mohon diulangi tadi ada motor tahun ini gimana? Tahun depan berarti kan 2026 ya. Berarti dari akhir tahun ini mungkin akan banyak kejadian yang terjadi gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Iya, mudah-mudahan tidak Dan terjadi. kita diselamatkan. Kita Gitu. berdoa aja supaya intinya kita harus saling membantu, saling mendoakan gitu. Karena apapun yang terjadi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misal manusianya yang memang biasa jadi bencana kemarin juga adalah teguran mungkin. Karena tidak mungkin Allah menurunkan suatu bencana ketika Allah tidak meridhoinya itu. Mungkin ibaratnya ada sesuatu hal yang terjadi itu, atau ada sesuatu hal yang membuat Allah murka. Ya, kalau kita lihat sekarang kan kayu gelondongan itu gak mungkin mereka terbawa air sendiri, bukan? Atau misalnya turun dari langit gitu ya? Iya, benar. Masa hujan bawa kayu? Gak mungkin kan. Jadi intinya itu buatan manusia mungkin. Nah kalau menurut Dok Nyimas, apakah itu kan dari segi kesalahan manusia ya? Iya. Nah dan dari segi lihat banjir tersebut kan sangat dahsyat ya. Iya. Kalau ini kan kita nanyanya di luar konteks Sang Pencipta ya gitu. Kalau untuk urusan Sang Pencipta apapun bisa. Kalau dari segi gaibnya atau mistisnya, apakah itu emang ada campur tangan penguasa hutan kah, atau misalkan hanya yang penguasa alamnya marah atau gimana gitu? Ada. Jadi mungkin yang ngegege maksudnya. Kan setiap lubang tuh ada kan. Kadang kita nggak tahu di suatu hutan itu ada kerajaan loh. Ada penghuninya juga. Kadang jadi kalau misal ada orang yang sakit karena nebang pohon, itu benar ada. Karena kan pohon, kita manusia dan pohon kan pohon duluan mungkin yang ada kan. Benar. Hutan hewan-hewan kan. Jadi ada penunggunya. Jadi mungkin dia murka nggak, dan karena perbuatan manusia itu sendiri. Kalau yang Nyimas lihat seperti apa itu? Karena gini, mohon maaf ya, karena mungkin penonton dari berbagai kalangan ada yang nyebut, kalau dari Hindu atau Buddha sih ada yang dewa siwa terus apalah disebutnya kan. Nah kalau versi Nok Nyimas itu yang Neng lihat seperti apa gitu? Ini karena jaraknya jauh sekali ya. Jauh ya lihatnya. Jauh sekali. Tapi yang saya lihat tuh emang ada yang berbadan besar berbulu. Tapi besarnya melebihi apa ya?
besar banget lah gitu. Iya, besar banget. Jadi kayak lagi ngobrak-ngabrik gitu. Tapi yang saya rasakan dia tuh kalau misal di kerajaan tuh cuma antek-anteknya gitu. Jadi bukan yang penguasa hutan itu. Nah ini ada Indigo Joy yang menyebutkan yaitu Neseli itu mukanya tuh merah, matanya merah. Iya. Benar berarti? Iya begitu. Oh, berarti sama berarti ya? Iya. Jadi moncongnya itu kayak apa ya? Kalau disebut babi enggak kayak gitu. Kalau disebut beruang enggak kayak gitu. Ya mungkin gitu. itu penguasa hutannya, rajanya. Mungkin kan yang namanya di hutan banyak kerajaan juga ya. Iya, jadi semacam kayak kalau misal disebut kerbau, ke bawahnya beda gitu. Pokoknya gede. Jadi ada yang tadi, ada yang seperti kerbau juga tadi. Jadi ada siluman ular juga. Wow. Insya Allah ini mungkin yang pada intinya kita harus menjaga hutan ya, karena kalau kita ngerusak hutan, semua penghuni atau makhluk apapun dari binatang, semua makhluk hidup mungkin merasa ya terganggu ya seperti itu. Karena kita hidup juga kan ibaratnya berdampingan dengan mereka gitu. Jadi saya juga di sini kan si Iwa juga sebagai kuncen ya kan, kita juga kan merawat makam Karuhun termasuk pohon-pohon yang ada di sana. Dulu juga kita ngobrol aja kan ya. Jadi kan pas waktu itu ada dari makam yang Akang tadi sama si Iwa ngonten. Jadi kan di bawahnya tuh ada pohon kayu. Kan dari semenjak Wa nguncenan dan saya yang bersama Wa yang rawat, jadi kita tuh nggak ngizinin siapapun ngambil kayu, pohon, mau bambu, mau apapun kita nggak ngasih izin gitu. Jadi ada yang maksa ngambil, bilangnya kayak gini, sama kadus yang ada di sana tuh bilangnya gini, saya mau ambil kayu ini, kalau misal ada sesuatu yang terjadi biar urusan saya sama dia, sama gaibnya mungkin. Iya. Jadi setelah diambil ada 2 orang katanya lihat ada hewan ya, gede, segede mungkin ngelebihi sapi, ya gini yang kedepannya dia mungkin singa ya kalau kita sesuai nama gunungnya berarti ya. Jadi emang yang orang manggegenya singa gitu. Jadi bukan mau di situ. Makanya jadi kalau dulu mah kan yang dulu waktu ke sana udah pada tahu gitu. Jadi di sana tuh gak berani ngambil ya. Gak boleh sompral. Nah, menurut warga sekitar tuh bilangnya kayak gini. Apa kurang sungguh kali ya sana? Katanya bilang gitu. Ya kita lurusin bahwa kita nggak nyungguh gitu. Karena itu sesajen berarti ya. Iya, karena itu emang punyanya yang ada di sana gitu. Jadi itu mungkin bukti peringatan, soalnya dia jalannya itu ke bawah, yang ngambil kayunya di bawah. Jadi seolah ngendus nyari gitu. Bahwa dia juga tahu. Jadi gitu, mungkin pada intinya kita jangan ngerusak hutan ya. Iya, itu yang kayak gitu.